Hai semuanya Sobat Pujungan dimanapun kalian berada, jumpa lagi di channel Pujungan. Di video kali ini kembali gue akan mengulas sebuah kisah horor, kisah mistis. Dan kali ini kisah ini datang dari sobat kita yang bernama Rizal. Kisah Rizal ini dialami dia ketika dia sedang mengunjungi kakaknya di kota Jogja. Nah, Rizal ini adalah seorang mahasiswa ya, dan dia berkuliah di kota Solo di Jawa Tengah. Kemudian dia memiliki seorang saudara, yaitu kakaknya ya, dan kakaknya ini udah bekerja tapi tidak di Solo, dia bekerja di kota Jogja, dan dia tinggal dengan pamannya di kota itu. Dan suatu hari ya, kakaknya ini mengalami kecelakaan. Rizal menerima telepon dari pamannya, dan dia mengatakan kepada Rizal bahwa kakaknya mengalami musibah kecelakaan, di mana kakak Rizal ini mengalami patah kaki ketika dia berkendaraan. Dia ditabrak oleh mobil sehingga membuat dia harus dirawat di rumah sakit. Hal itu menjadi sebuah kesedihan ya. Rizal sangat sedih, kakaknya mengalami musibah. Dia pun bergegas menuju ke kota Jogja untuk menjenguk kakaknya yang sedang sakit ini. Dan dia pun tiba di Jogja. Di Jogja dia langsung ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, dia bertemu dengan pamannya. Pamannya menjelaskan kronologi kecelakaannya. Di situ Rizal sangat sedih karena kakaknya mengalami patah kedua kakinya. Tetapi satu sisi dia bersyukur bahwa kakaknya tidak meninggal, tapi masih bisa sehat ya, tidak mengalami sesuatu hal yang ibaratnya seperti mungkin koma atau pendarahan di otak dan lain sebagainya. Tetapi kakinya yang mengalami ini ya, patah. Dari kaki kanan, kaki kirinya juga mengalami patah, jadi dua kakinya patah. Kemudian setelah mendengar cerita dari pamannya, Rizal pun bergegas menuju ke kamar perawatan. Di sana dia melihat kakaknya yang sudah dirawat, karena semalam sebelumnya itu kakaknya sudah dioperasi, dan pada saat Rizal datang itu kakaknya udah di ruang perawatan. Kakaknya pun sangat senang karena Rizal datang untuk menjenguk dia. Kemudian Rizal mengatakan kepada kakaknya bahwa dia cuti kuliah, izin untuk menemani kakaknya, setidaknya sampai kakaknya bisa pulang kembali ke rumah pamannya. Di hari pertama, Rizal memutuskan untuk menginap di rumah sakit menemani kakaknya yang sedang sakit. Dia tidak kembali ke rumah ya, atau ke rumah pamannya ya. Dia tidak ke rumah pamannya, tapi dia nginapnya di rumah sakit. Dia kebetulan juga membawa pakaian dalam koper yang telah dia bawa sebelumnya di Solo. Jadi dia sudah siap ya semua pakaian-pakaian untuk menginap, untuk menjaga kakaknya malam ini ya. Peralatan mandi semua pokoknya udah siap. Dan malam pun tiba. Sebelum beristirahat, Rizal menyempatkan diri untuk mencari makanan di sekitar rumah sakit. Dia menemukan ada warteg di sana, dia bisa makan malam di sana. Kemudian setelah dia mengisi perutnya, dia kembali ke kamar kakaknya. Sesampainya di kamar, dia melihat kakaknya itu sudah hampir setengah terlelap ya. Mungkin karena masih sakit badannya akibat kecelakaan itu, membuat kakaknya masih lemas. Dan kakaknya pun tertidur pada jam 10 malam. Rizal kemudian menggelar tikarnya. Jadi Rizal tidur di bawah ini ya, di bawah lantai. Karena di ruangan itu tidak ada kasur, hanya ada sofa dan ada tempat tidur kakaknya. Dan ya, dia harus milih nih, tidur di sofa apa tidur di lantai. Tapi sofanya kecil, sehingga dia memutuskan untuk tidur aja di lantai dengan menggunakan tikar. Dan kebetulan pamannya juga membawa bantal ya, jadi dia ada bantal juga untuk tidur di lantai. Dan akhirnya dia pun setelah tikarnya digelar, dia baring-baring di sana. Dia mencoba untuk tertidur tapi tidak bisa. Dia buka-buka handphone ya, mengisi kesepian dia di rumah sakit. Karena pada malam itu rumah sakitnya cukup sepi ya. Meskipun Rizal bersama dengan kakaknya di kamar itu, tapi dia tidak merasa nyaman. Dia merasa seperti sepi di rumah sakit itu.
dan ada sedikit kekhawatiran atau kegelisahan dalam hatinya itu, tapi dia nggak tahu ini apa yang bikin dia gelisah, tidak bisa tidur dengan tenang, apa mungkin karena dia tidak biasa ya tidur di rumah sakit. Dan akhirnya setelah dia mencoba untuk tidur, dia pun tertidur. Nah, di dalam mimpinya ini Rizal mengalami hal yang cukup menyeramkan, yaitu ketika dia sedang tidur, dia bermimpi, dia melihat setitik cahaya putih. Ketika cahaya itu didekatkan, cahaya itu membesar. Dia mendekat lagi, membesar lagi, dia dekatkan lagi cahaya itu, makin besar, dan ternyata cahaya itu berubah wujud. Dari cahaya sinar itu menjadi sosok pocong yang menyeramkan, dengan wajah yang penuh dengan darah ya. Dan itu membuat Rizal shock dan bangun. Dia kaget ya, wah mimpi apa ini gitu kan, kok mimpi buruk ya, bisa mimpi buruk di rumah sakit. Tapi memang rumah sakit agak angker ya, agak creepy gitu ya kalau memang di rumah sakit ya, karena banyak sekali hal-hal mistis yang terjadi di sana. Dan setelah dia melihat wujud itu, dia kaget dan terbangun. Dia akhirnya tersadar dan dia melihat jam, itu jam udah jam 6 pagi. Tapi di tengah kesadaran dia bangun ya, dia masih berpikir kayak, mimpi apa ya? Malam itu kok bisa mimpi serem banget ya? Baru semalam tidur di sini mimpinya serem banget. Itu membuat dia berpikir di sepanjang hari itu dia tidak terlalu bisa beraktivitas dengan tenang, karena pikirannya masih memikirkan mimpi yang dialami dia pada waktu malam itu ya. Dan akhirnya seminggu pun berlalu, dokter melihat bahwa operasinya berhasil. Luka pada kaki kakaknya Rizal udah mulai membaik, jahitannya pun udah mulai kering, tinggal nunggu pemulihannya aja agar kakaknya bisa berjalan dengan normal ya. Dan itu membutuhkan waktu yang lama, cukup waktu yang berbulan-bulan ya, untuk kakaknya bisa kembali dengan normal. Karena dia juga harus operasi lagi untuk mengeluarkan pen ya pada kakinya. Jadi pennya ditanam di kakinya. Sementara waktu nanti akan diambil kembali, setelah itu baru akan mulai berlatih, berjalan ya, pelan-pelan, sampai bisa berjalan dengan normal. Dan pada hari itu mereka pun pulang kembali ke rumah pamannya Rizal. Di saat itu pamannya datang menjemput mereka ya, paman dan keluarganya, istri, anak-anaknya datang semua untuk menjemput kakaknya Rizal bersama dengan Rizal ya, untuk kembali ke rumah pamannya. Sesampainya di rumah paman, paman Rizal ini nggak ikut masuk ke dalam rumah. Dia izin kepada mereka semua bahwa dia akan keluar sebentar nih mencari barang lah. Tapi dia nggak mau memberitahu dia cari barang apa. Dan akhirnya pamannya pergi sendiri untuk membeli barang ya. Mereka ditinggalkan di rumah. Rizal segera bergegas ke kamar kakaknya untuk membersihkan kamar kakaknya yang sudah seminggu tidak ditempati, sehingga masih kelihatan kotor ya, tidak rapi, banyak debu, banyak kotoran. Dia membersihkan kamar kakaknya karena kakaknya mengalami musibah, kakinya tidak bisa berjalan, sehingga ya harus dia yang membersihkan, siapa lagi kan, nggak mungkin dia menyuruh tantenya ya atau bibinya yang membersihkan, nggak mungkin. Jadi dialah yang mengambil tugas sementara untuk membersihkan kamar kakaknya. Rizal pun pada malam hari itu tidur juga di kamar kakaknya. Dia menemani kakaknya di kamar. Kebetulan ranjang kamar kakaknya ini lumayan besar, jadi muat untuk 2 orang. Jadi mereka bisa tidur berdua di kamar itu. Setelah dia beres-beres kamar kakaknya, dia pun memopong ya kakaknya bersama dengan saudaranya. Kebetulan pamannya ini memiliki anak laki-laki juga, jadi udah cukup dewasa ya anaknya pamannya ini, sehingga kuatlah mereka berdua untuk membopong kakaknya Rizal untuk beristirahat di ranjang. Setelah itu Rizal pun membersihkan diri dan malam pun tiba. Mereka makan malam, tetapi pamannya belum pulang-pulang juga nih. Mereka bingung kemana nih pamannya gitu kan. Sementara tidak ada jawaban di telepon, di WA tuh nggak ada balasan apa-apa. Tantenya pun bingung ya, aduh paman kalian kemana sih? Kok sampai sekarang belum pulang? Tapi Rizal dengan santai mengatakan kepada tantenya bahwa udahlah, jangan terlalu dipikirkan. Mungkin dia ada urusan yang harus
dikerjakan, dan mungkin juga handphonenya tidak aktif atau HP-nya lowbat sehingga tidak bisa mengangkat telepon dan tidak bisa membalas chat. Ya udah, kalau gitu mereka ya udah, karena berpikirnya positif, mereka akhirnya makan aja. Setelah mereka makan, mereka kembali beristirahat. Pada pukul 10 malam, pamannya datang nih tiba-tiba. Wah, pamannya datang dengan membawa sebuah barang. Barangnya itu dibungkus dengan plastik hitam ya. Mereka nggak tahu tuh barangnya apa, cukup besar seperti kursi. Tetapi setelah dibuka plastiknya, itu adalah kursi roda. Jadi pamannya ternyata itu pergi mencari barang itu adalah kursi roda. Dia kayak ingin memberikan kejutan ya kepada keponakannya yang sedang sakit, bahwa dia ingin membelikan kursi roda nih. Tetapi diam-diam, tidak kasih tahu. Pas malam itu datang, baru mereka tahu ternyata pamannya mencari kursi roda. Meskipun kursi rodanya ternyata kursi roda bekas ya, bukan baru. Meskipun bekas, tetap terlihat masih bagus dan kokoh. Dan kakaknya Rizal berterima kasih kepada pamannya karena telah memberikan kursi roda buat dia. Kemudian mereka beristirahat semuanya, dan pagi pun tiba. Pagi itu Rizal ingin mencoba nih kursi roda yang dibelikan pamannya untuk kakaknya. Di sana dia mengajak kakaknya untuk, yuk kita coba yuk kursi roda yang baru ini. Kita coba keliling-keliling komplek perumahan sini dengan kursi ini, sambil ya cari angin lah supaya nggak bosan di rumah. Terus kakaknya mengatakan bahwa nanti aja deh, agak siangan kita perginya, karena dia masih capek, masih sakit badannya ya, nggak terlalu sehat ya badannya, belum terlalu fit. Ya udah kalau gitu nanti agak siangan, setelah makan siang kita pergi keliling komplek untuk mencoba kursi ini. Dan siang pun akhirnya tiba ya. Setelah makan siang, Rizal bersama dengan kakaknya itu berjalan-jalan nih dengan menggunakan kursi roda baru. Mereka keliling-keliling komplek mencari itu ya, sedikit hiburan lah ya, ngelihat rumah-rumah tetangga, melihat kebun-kebun di sekitar komplek, melihat macam-macam lah ya supaya mereka tidak bosan. Sampai jam 4 sore mereka pulang kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, Rizal memarkirkan kursi rodanya itu di belakang rumah ya. Setelah kursinya diparkirkan, dia pun kembali membawa kakaknya ke kamar. Jadi dengan masih pincang ya, kakaknya dibopong sama dia sampai di kamar, kembali beristirahat. Dan malam pun tiba, mereka pun kembali berkumpul untuk makan malam bersama dengan keluarga pamannya. Setelah mereka makan, Rizal tidak langsung tidur nih. Dia nonton TV di ruang keluarga bersama dengan anak-anak pamannya ya. Kemudian setelah mulai ngantuk, dia balik ke kamar. Dilihatnya itu jam 11 malam, kakaknya udah tertidur. Dan dia segera menyusul ya untuk beristirahat. Dan malam itu sepertinya perasaan yang kemarin tuh muncul lagi ya, yaitu perasaan di rumah sakit, di mana si Rizal ini kembali memikirkan tentang cahaya putih yang berubah menjadi pocong itu ya. Itu kembali dia kayak mengingat, kayak bertanya-tanya, itu mimpinya apa yang kemarin itu, yang minggu lalu itu ya. Apa arti mimpi itu? Dia terus berpikir, dan itu membuat dia tidak bisa tidur malam itu. Jam pun menunjukkan pukul 12 malam. Ketika dia mencoba untuk tidur, tiba-tiba dari belakang rumah itu terdengar suara kayak orang lagi gitu. Dia bingung kan, itu siapa yang tapi ya udahlah, mungkin juga tetangga atau siapa gitu kan. Tapi kok jam 12 malam ada orang jam segini gitu kan. Ya udah, dia nggak terlalu pedulikan. Tiba-tiba ada bunyi duk 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 gitu. Bingung dia, itu suara apa, duk 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 gitu. Dan selang beberapa jam kemudian atau setengah jam kemudian ya, itu suaranya hilang. Jadi suaranya tuh hilang, muncul, hilang, muncul gitu ya. Itu berlangsung selama setengah jam. Tapi yang lain tidak mendengar, hanya dia yang mendengar. Karena kakaknya pun terlihat tertidur dengan lelap. Dia bingung, apakah ini hanya imajinasi dia aja gitu kan, mendengar suara itu atau gimana. Tapi karena suara itu mengganggu dia, itu membuat dia tidak bisa tidur pada malam hari itu.
Dia pun sedikit rasa haus ya. Dia langsung menuju ke dapur untuk minum. Ketika dia minum, itu kan rumah gelap ya. Hanya beberapa lampu nyala ada sih, tapi nggak terlalu terang. Ketika dia minum, tiba-tiba ada tangan memegang pundaknya. Dia langsung terpaku membatu gitu ya. Ini siapa yang pegang dia gitu kan, pundaknya dia. Kaget gitu dia, sampai diem gitu. Terus dia menoleh pelan-pelan ke belakang. Ternyata yang memegang pundaknya adalah pamannya. Karena pasti sudah mulai takut ya, itu siapa yang megang ya. Ternyata pamannya yang megang. Dan pamannya berkata kepada si Rizal, Rizal, kamu mendengar nggak suara-suara berisik di belakang? Wah, ternyata pamannya mendengar. Nggak cuma dia sendiri yang mendengar, pamannya pun mendengar suara berisik itu. Terus dengan perasaan takut, Rizal menganggukkan kepala kan, mengatakan, iya, aku dengar. Dan mereka pada malam itu berdua bersepakat untuk menyelidiki sumber suara itu suara apa. Kemudian pas mereka sedang ngobrol, bunyi itu muncul lagi, yang duk-duk itu. Dengan perasaan penasaran, ada agak sedikit takut ya, takutnya maling atau apa gitu kan, bunyi-bunyi gitu. Mereka pun berjalan pelan-pelan menuju ke bagian belakang rumah. Dan tiba-tiba mereka melihat sebuah benda ya, yang kayak nabrak gitu ke dinding. Dan benda itu yang mereka lihat adalah kursi roda yang dibelikan oleh pamannya Rizal ini. Dan mereka bingung, itu kursi kenapa bisa nabrak-nabrak sendiri? Apa ada orang di situ yang ngendaliin ya sampai nabrak-nabrak gitu? Mereka penasaran, itu kok kursinya nabrak-nabrak tapi kayaknya nggak ada orang sih, atau nggak ada yang dorong dari belakang gitu kan kursinya. Tapi kenapa dia jalan sendiri nabrak-nabrak gitu? Dari jauh tuh mereka melihat ya, kemudian mereka mulai mendekat, dan ternyata ada sosok yang sedang duduk di kursi itu. Sosoknya adalah pocong dengan wajah yang mengerikan. Dan tidak kalah mengerikan ya, wajahnya seperti yang di mimpinya Rizal ini ya. Tapi ini lebih mengerikan juga karena ini langsung dia lihat, bukan di mimpi. Itu benar-benar ada wujudnya langsung. Wah, dengan perasaan ketakutan dan perasaan yang sangat-sangat itu ya, apa namanya, nggak nyangka gitu kan. Kok bisa ngelihat kayak gituan di rumah kan. Pamannya pun kaget juga melihat pocong ini kan. Wah, langsung mereka nyalakan lampu. Terus mereka membangunkan semua orang-orang di rumah, dan mereka kembali melihat kursi itu, dan wujud pocong itu udah hilang. Jadi langsung hilang gitu pocongnya, tidak ada lagi di kursi itu. Rizal dan pamannya menceritakan ya kejadian itu kepada orang-orang rumah, dan mereka pun akhirnya sepakat untuk memanggil kiai untuk mencari tahu ada apa dengan kursi roda itu ya, dan sosok apa yang ada di kursi itu. Dan keesokan paginya mereka memanggil kiai untuk melihat apa yang terjadi di rumah mereka ya. Kiainya kemudian melakukan penelusuran, dia melihat kursi roda itu, dia sedikit terdiam seperti sedang berkomunikasi ya. Dan ternyata kursi itu ada itunya ya, ada historinya, ada sejarahnya. Kursi itu bekas kecelakaan. Jadi pemakai kursi ini sebelumnya itu lumpuh. Dia lumpuh, kemudian suatu ketika dia sedang berada di luar rumah, sedang keluar rumah gitu sendirian ya, tidak ada yang menemani. Dan pas dia keluar, dia melewati jalan raya, tiba-tiba dia tertabrak truk dan meninggal. Dan pemilik kursi roda ini ternyata masih gentayangan di kursi roda yang dibeli pamannya ini. Dan hal itulah yang menghantui mereka malam itu. Kiai pun mengatakan kepada mereka bahwa kursi ini harus didoakan kemudian dibuang ke Sungai Bengawan Solo. Setelah itu mereka pun bersama-sama berdoa agar roh ini bisa tenang ya di alamnya. Dan mereka kemudian bergegas menuju ke Bengawan Solo, membawa kursi ini, dan mereka membuang ke Sungai Bengawan Solo. Dan sejak itu tidak ada lagi gangguan yang mereka alami di rumah pamannya Rizal ya. Jadi sudah aman, terkendali. Nah, itu dia gengs, cerita dari teman kita Rizal ya, mengenai hal mistis yang terjadi di rumah pamannya.
Jadi bila kalian punya kisah seperti ini, kalian bisa mengirimkan ke email Pujungan ya. Ada di deskripsi di video ini. Nanti gua akan akan mengulasnya ya, atau membahasnya di video-video selanjutnya tentang kisah-kisah yang kalian alami. Jadi demikian video Pujungan kali ini. Kita akan berjumpa di kisah selanjutnya. Gua pamit dan salam Pujungan. Dadah.